Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini masuk pertemuan yang keempat ya. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas mengenai apa itu pernyataan ya. Kemudian kalimat terbuka, kemudian apa lagi, ingkaran atau negasi ya. Kemudian yang terakhir adalah konjungsi ya. Konjungsi ini masuk ke kalimat majemuk ya. Kemarin sudah dibahas konjungsi. Pada hari ini kita akan membahas yang disjungsinya ya. Disjungsi ya. Kemarin sudah konjungsi, hari ini disjungsi. Jika pernyataan P dan Q dihubungkan dengan kata hubung atau ya, di sini ada kata atau. Kalau konjungsi kemarin itu kan kata hubungnya adalah dan ya. Kalau disjungsi kata hubungnya atau, maka pernyataan P atau disjungsi dari pernyataan P dan Q ya. Nih, P atau Q dibacanya P atau Q, bernilai benar ketika salah satu dari P dan Q bernilai benar ya. Tabel kebenarannya seperti ini ya. Ini pernyataan P, yang ini pernyataan Q ya. Kalau konjungsi kan P, Q, P dan Q ya. Ini perbedaannya nih, benar-benar, salah-salah, terus benar-salah ya, begini ya. Ini konjungsi. Nah, hasilnya apa di sini ya? Di sini kan benar-benar benar, benar salah salah, salah benar salah, salah 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 gitu kan. Nah, kalau disjungsi itu di sini ada keterangan bernilai benar ketika salah satu dari P dan Q bernilai benar ya. Jadi salah satunya itu ada yang benar, maka nilainya benar. Perhatikan ini, benar, pernyataan P benar, pernyataan Q nya benar, maka hasilnya benar karena ada yang benar salah satunya ya. Atau kedua-duanya benar juga hasilnya benar. Nah, ini ada benarnya, berarti ada benarnya satu, berarti P atau Q nya pasti benar ya. Ini ada benarnya juga, benar. Yang salah-salah kan nggak ada benarnya ya, maka nilainya salah. Jadi disjungsi itu bernilai benar ketika terdapat salah satu pernyataan yang nilainya benar. Kalau kedua pernyataan tersebut bernilai salah, maka pernyataan tersebut bernilai salah. Contoh, tentukan nilai X elemen bilangan real agar kalimat Soeharto adalah presiden keempat RI, atau X plus 7 sama dengan 7 bernilai salah. Jawabannya P, Soeharto adalah presiden keempat RI. Betul apa tidak? Soeharto salah ya, bukan keempat. Jadi yang P nya itu bernilai salah. Kemudian Q nya bagaimana? Qx, X ditambah 5 sama dengan 8 ya. Ini suatu yang belum dipastikan kebenarannya ya, namanya kalimat terbuka. Ya, di sini penjelasannya, karena pernyataan P merupakan pernyataan yang salah, maka agar kalimat P dan QX bernilai salah,
haruslah pernyataan Qx bernilai salah. Dan hal tersebut tercapai ketika X-nya tidak sama dengan 3. Ya, coba. Agar nilai X-nya bernilai, agar Q-nya bernilai salah, berarti ini tidak boleh sama dengan 8. Kalau dia bernilai 8 kan benar. Nah, maka kalau benar salah kan nilainya benar disjungsinya. Nah, yang ditanyakan itu harus bernilai salah. Pada soal harus bernilai salah. Supaya pernyataan ini bernilai salah, itu maka keduanya harus salah. Ini salah, ya ini harus salah. Ya. Kalau di sini diisi 3 plus 5 kan 8, nilainya benar. Maka supaya ini salah, nilai X-nya nggak boleh 3. Maka bisa ditulis seperti ini. Ya. Ketika nilai X-nya tidak boleh sama dengan 3 atau tidak sama dengan 3, ya. Dan bernilai salah ketika X tidak sama dengan 3. Begitu ya. Dengan demikian Y-nya itu X sama dengan 3, X tidak sama dengan 3, ya. Kalau X-nya sama dengan 3 dia bernilai benar. Kalau X-nya tidak sama dengan 3 dia bernilai salah. Begitu ya. Perbedaannya cuma di situ saja untuk konjungsi dan disjungsi. Sekarang yang implikasi. Implikasi dari pernyataan P dan Q ditulis simbolnya begini ya. P implikasi Q dibacanya itu P maka, ya. Yang pertama dan, ya, kalau konjungsi dan, disjungsi atau, implikasi itu maka. P maka Q dibaca P maka Q bernilai salah hanya ketika, ya, bernilai salah hanya ketika pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai salah. Selain itu pernyataannya benar, ya. Lanjut. Ini tabel kebenarannya. Ya, tadi bernilai salah ketika P-nya itu benar dan Q-nya salah. P-nya benar dan Q-nya salah, maka nilainya salah. Selain itu nilainya benar, ya. Pada suatu implikasi, ya, P implikasi Q atau P maka Q, tidak diharuskan adanya hubungan antara pernyataan P dan Q. Ya, nggak ada hubungan antara kedua pernyataan itu nggak apa-apa. Contoh, jika 7 merupakan bilangan genap, maka hari akan hujan. Hubungannya apa ini 7 dan hujan? Kan nggak ada hubungannya. Nah, ini nggak apa-apa, ya. Jika 7 merupakan bilangan genap, maka hari akan hujan. Nah, kalau ini boleh, ya. Kalau implikasi tidak ada hubungan antara dua pernyataan. Ini kan pernyataan yang pertama, ini implikasinya. Ini pernyataan yang kedua, nggak ada hubungannya sama sekali angka 7 dengan hari akan hujan, ya. Jadi jangan bingung. Yang kedua, jika pelangi terlihat, ini yang pertama P-nya, ya, maka Ani ke pasar. Jika pelangi terlihat, maka Ani ke pasar. Kan ini sesuatu yang aneh, ya, nggak ada hubungan sama sekali, tapi diperbolehkan dalam implikasi, ya. Yang perlu kalian perhatikan ini tabel kebenarannya harus kalian ingat semua, ya, baik itu konjungsi, disjungsi, implikasi. Dan yang terakhir adalah biimplikasi, ya. Yang terakhir adalah biimplikasi. Biimplikasi dari pernyataan P dan Q. Kalau tadi implikasikan panah 1, maka, ya, ini maka atau implikasi. Tapi kalau panahnya bolak-balik begini, dia namanya biimplikasi, ya. Dibacanya
P jika dan hanya jika ya bernilai benar hanya ketika pernyataan P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Ya, kalau sama berarti dia nilainya benar ya. Ini kan sama, ini benar dengan benar, maka benar. Salah dengan salah, maka benar ya. Kalau P dan Q-nya itu sama nilai kebenarannya, itu maka nilainya benar. Gitu ya. Jadi jangan bingung. Ya, untuk penjelasan mengenai konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi sampai sini. Untuk pertemuan berikutnya saya kasih tugas mengenai disjungsi ya, semua yang kita bahas tadi. Kemudian implikasi dan biimplikasi. Ya, nanti kita bahas atau saya tugaskan ini di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Apabila ada yang ditanyakan boleh japri ya, atau menulis di komen. Kalau di komen balasnya lama. Ya, itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.